つっつん、私と付き合って。泣かないで、つっつん。Alur cerita drama Jepang berjudul 3D Kanojo live action dimulai dari seorang pria wibu nolep yang hobinya itu gesek-gesek guling bernama Hikari Susui, atau kedepannya kita panggil saja Susui ya teman-teman. Saking wibunya Susui, dia sampai menghayal lagi ngobrol sama karakter anime dong. Adiknya yang normal ngeliat kehidupan Susui tentunya prihatin banget ya. Setelah itu dia sarapan. Adiknya pengen nonton berita, malah diganti ke film anime sama si Sui. Gonta ganti aja terus sampai ujung-ujungnya remote TV dibuang. Susui pun ngambil remote itu tapi malah nabrak ibunya yang lagi bawa teh panas. Ya gara-gara ketumpahan tersebut Susui pun tentunya kesakitan dong ya. Tapi semuanya nggak peduli sama nasib Susui, malah lebih mentingin gelasnya daripada Susui sendiri. Lalu Susui pergi ke sekolah. Di jalan banyak banget gangguan, dari mulai perbaikan jalan, baterai HP-nya habis, nenek-nenek jatuh, dan juga kucing yang dibuang. Susui yang bingung akhirnya dia menolong dua-duanya. Sesampainya di sekolah Susui udah telat. Tahu kan kenapa ngos-ngosan? Ya kebanyakan ngocok lah. Dan kini kita diperlihatkan teman sebangku Susui yang pakai bondu neko Poi bernama Yuto Ito, yang bakal kita panggil saja ke depannya Ito lah ya para penonton. Nah dia itu sama-sama wibu yang punya hayalan tingkat dewa, atau ya 11-12 lah ya sama Susui. Gak lama temannya yang nakal bernama Mitsuya Takanashi, yang kita panggil saja Takanashi ke depannya, dia nyuruh Susui buat gantiin ke ruang guru. Susui nggak tahu kalau awalnya bakal dihukum, tapi anehnya mau-maunya lagi Susui nurut perintahnya sampai bikin Pak Guru bingung. Perasaan yang aku panggil tuh anak nakal deh, bukan yang culun kayak gini. Tapi ya udah deh. Pak Guru pun langsung manggil siswi lain yang kawaii banget nih cu, bernama Iroha Igarashi. Celing. Susui terpanas sekaligus ya agak sedikit tegang lah ya ketika melihat Igarashi. Mereka berdua sama-sama dihukum Pak Guru buat nguras air kolam. Kucluk Susui jalan duluan ke kolam renang. Di jalan pun sambil ngeluh ngomong sendiri buat nahan baper gara-gara terpesona sama Igarashi. Sampai-sampai dia pun menganggap Igarashi itu adalah murahan yang gampang akrab sama cowok. Susui udah seneng nih ternyata Igarashi nggak datang ke kolam. Tapi tiba-tiba ya, siapa sangka Igarashi langsung muncul di dekat Susui, yang bikin Susui gugup nyuruh Igarashi buat pulang aja nggak usah bantuin. Tapi pada akhirnya mereka pun berebut alat pel sampai-sampai jatuh ke dalam kolam. Gara-gara kejebur badan mereka tentunya basah kuyup dong ya. Igarashi mau ngeringin seragamnya, tapi Susui malah ngira kalau Igarashi mau telanjang. Jadinya Susui malah ketakutan. Aduh ibu kalau aing mah gasin aja gitu kan main di kolam renang. Igarashi tahu kalau Susui itu polos banget, jadinya dia ngegodain ngajak Susui pacaran. Si Susui malah nganggep serius. Dia nolak gak mau jadi pacar Igarashi soalnya Susui punya pacar yaitu karakter anime. Cemana ini bocah cok. Jadi Igarashi nggak boleh mainin perasaan laki-laki, kata si wibu ini. Igarashi yang ngerasa Susui udah berlebihan, dia bilang kalau ngajak pacaran yang tadi cuma bercanda. Keesokan harinya, pas lagi jam istirahat, Susui lagi main PSP bareng Ito. Susui curhat kalau dia kemarin pas ngobrol sama Igarashi ngerasa gugup sampai marah-marahin Igarashi. Ito nyuruh Susui buat minta maaf ke Igarashi karena cewek 3 dimensi kalau sudah sakit hati, mereka punya keahlian ngegosip atau bisa dibilang ngegibah. Wah, Susui kebingungan banget dong ya mikirin cara minta maaf ke Igarashi. Ito pun ngasih saran buat Susui sepulang sekolah ngebuntutin Igarashi. Ya udahlah, dia mau ikutin
nurutin sarannya. Nah, sepulang sekolah, Igarashi rupanya pergi ke toko buku dan Susui dari belakang lagi ngintipin kayak cowok mesum bejir gelagatnya. Hahai, Susui yang pura-pura baca buku lagi-lagi halusinasinya kumat gitu kan, ngobrol sama karakter anime sampai dia lupa mau apa gitu kan kesini. Terlihat nih ya seorang siswi lain lagi masukin buku ke tasnya dan sialnya Igarashi yang dituduh curi buku tersebut. ちょっとあなた、カバンの中見せ引きしたでしょ。してないです。見ました見ました。 Susui yang ada di tempat dia ngobrol sama karakter anime yang nyuruh Susui nggak usah pedulin Igarashi, mendingan pulang aja gitu kan. Namun di sisi lain Igarashi dibikin malu sama penjaga toko. Dia sampai ngeluarin isi tasnya tapi tetap penjaga itu nggak percaya. Igarashi nantangin, apa aku harus telanjang di sini biar kalian semua percaya? Boleh juga sih. Maksud aing penjaga toko itu malah nyuri Igarashi buat telanjang kan, malah disuruh telanjang di tempat, tapi tiba-tiba こいつじゃありません。 Susui si wibu yang ternyata gentleman berteriak kalau Igarashi bukan pelaku pencuri buku. Soalnya Susui sendiri ngintilin Igarashi dari sepulang sekolah, turun dari kereta, sampai tiba di toko buku ini. Walama, Igarashi langsung terpesona dong ngeliat Susui yang ngebelainnya di depan banyak orang. Tapi tetap saja gitu kan penjaga toko itu nggak percaya dan mau laporin ke polisi. Wah, Susui yang ketakutan dia malah lari sambil teriak-teriak. Keesokan harinya pas di kelas, Susui galau banget nih dan curhat kepada Ito kalau misalkan kemarin abis ngebelain Igarashi di depan banyak orang sampai lupa mau minta maaf. Ito ngasih ide kalau Susui mendingan sekarang latihan ngomong minta maaf biar nanti lancar pas ngomong sama Igarashi. Baru aja bilang begitu, Igarashi muncul tanpa Susui sadari. Sembari berkata, つっつん、私と付き合って。 wah, Susui gak ngerti dong sama maksud jadian itu apa. Dia malah lancang ngucapin minta maaf udah ngebuntutin Igarashi. Lalu Igarashi nganggap permintaan maaf dari Susui adalah penolakan, sehingga ia pun pergi meninggalkannya. Wah, Ito yang mendengar penolakan dari Susui, ia kesel banget dong. Dan ya kenapa gitu kan Susui malah nolak Igarashi, cewek paling kawaii di sekolahnya. Ditambah lagi ada satu temannya yang bernama Arisa Ishino juga ikut kesel. Bisa-bisanya Susui nolak cewek paling cantik di sekolah mereka. Waduh, Susui langsung pening gitu kan dan mengejar Igarashi. Setelah memanggil Igarashi, Susui ngejelasin kalau dia minta maaf dari kejadian kolam renang dan juga toko buku. Tapi Igarashi masih nggak ngerti sama apa yang dimaksud oleh Susui. Susui pun langsung nanyain apa sih arti jadian itu. Igarashi ngejawab kalau jadian yang dimaksud itu adalah pacaran. Dan Igarashi ingin Susui jadi pacarnya selama 6 bulan ke depan. Wow. Susui langsung kaget banget tuh ekspresinya. Anehnya Susui malah nemplok di pintu sambil ngomong sama anime hayalannya. Susui akhirnya ngambil keputusan buat pacaran sama Igarashi. Igarashi langsung ngasih cara-cara apa aja sih yang dilakuin kalau punya pacar. Nah, di keesokan harinya Susui dibikin kesel nungguin Igarashi yang telat, padahal mau berangkat sekolah. Nah, mereka berdua jalan bareng nih ke sekolahnya. Dong ya ke sekolahnya. Igarashi ngasih tahu kalau sebagai cowoknya harus mau jemput pacarnya, bisa ngelindungin, makan siang bareng, kencan, ngasih hadiah, ciuman, ngasih anak. Enggak, yang terakhir aing ngasal sih. Yang tentunya dong Susui yang mendengar hal tersebut keberatan banget, apalagi sampai harus ciuman segala gitu kan. Susui pun ujung-ujungnya pasrah demi dimaafin sama Igarashi. Sepulang sekolah, Susui sampai nyatet dong apa aja yang harus dilakuin kalau pacaran sama Igarashi. Dan lagi-lagi karakter animenya muncul dan ngajak ngobrol Susui soal perasaannya yang dimainin sama Igarashi. Kan gak mungkin Igarashi yang kawaii suka sama wibu nolep. Susui pun malah percaya sama omongan karakter anime itu dan yakin ke diri sendiri kalau Igarashi hanya mainin perasaannya. Nah, keesokan harinya pas jam makan siang di kantin, semua teman-temannya ngeliatin ke meja Susui dan Igarashi. Susui awalnya nggak suka kalau Igarashi duduk bersebelahan dengan dirinya, tapi akhirnya Susui ngerti kalau Igarashi sebenarnya ingin makan bersebelahan sambil dimanja-manja, yang bikin Takanashi nggak percaya kalau Susui dan Igarashi pacaran. Takanashi bilang kalau dia lebih baik dibandingkan Susui yang udah mau ibu, nolep, cupu, culun, dan Igarashi niatnya megang tangan Susui, tapi Susui gercep kalau dia harus ngelindungin Igarashi dan langsung ngelawan Takanashi. Nah, yang lain lagi sibuk ngeliatin Susui yang berantem, tapi mereka semua dikagetin Igarashi yang tiba-tiba
Susui dibuat panik dan langsung nanyain keadaan Igarashi. Igarashi bilang kalau dia mau ketemu sama Pamabuchi. Saha aimane Pamabuchi teh? Ya walaupun Susui nggak tahu Pamabuchi itu siapa, dia langsung ngegendong Igarashi ke rumah sakit. Saking paniknya, Susui dibikin heboh sama semua orang di rumah sakit. Nah, di situ ada salah satu suster yang ngasih tahu ke bapak-bapak kalau dirinya dipanggil. Oh, Pamabuchi tuh dokter ternyata. Setelah itu, Igarashi dikasih perawatan ringan. Pamabuchi bilang kalau Igarashi hanya anime, maksud aing itu anime ya, dan bisa ditanganin ke UKS aja, nggak usah ke rumah sakit. Susui yang masih panik gak sengaja dengan percakapan itu langsung ngedatengin Pamabuchi buat ngeyakinin keadaan Igarashi. Pamabuchi ngasih tahu kalau Igarashi aman-aman ae. Susui sampai bersyukur sambil menangis. Setelah itu Igarashi berterima kasih ke Susui yang udah jadi pacar terbaik. Pamabuchi langsung kaget pas tahu pacar Igarashi culun banget daripada mantan-mantan Igarashi yang dulu. Keesokan harinya Susui minta tolong ke Ito buat diajarin kencan sama cewek. Tapi Ito bingung dia juga soalnya sama-sama wibu gitu kan. Dan untungnya Ishino datang ke meja Susui buat ngajarin kencan, tapi dengan syarat Susui harus bantu Ishino PDKT sama Takanashi. Setelah itu Susui pun kencan sama Igarashi sambil ngejelasin mau kemana aja rencananya. Tapi Igarashi nggak suka kalau rencana Susui itu ngebosenin. Igarashi milih pergi kencan ke rumah Susui. Susui langsung panik, ya udahlah ya dibawa aja ke rumah. Sesampainya di rumah, orang tua dan adik Susui sampai kaget brutal pas tahu Susui punya pacar sekawaii ini. よくできたフィギュアね。はじめまして、五十嵐いろはです。喋った。 Orang tua dan adiknya bangga banget ternyata Susui normal. Padahal biasanya dia ngomong sama karakter anime. Orang tuanya ingin tahu kenapa Igarashi bisa suka sama Susui. Igarashi bilang kalau dia kena serangan kecil di kepalanya. Jawaban itu bikin orang tua Susui bingung. Taunya Igarashi cuman bercanda. Lalu Igarashi minta izin buat main ke kamar Susui. Anjoy, keluarganya kaget banget dong, takut diajak mantap-mantap. Tapi ibunya ngelarang soalnya takut kalau Igarashi ke kamar Susui bakal kaget sama isinya. Ya udahlah ya, Igarashi pun izin ke toilet padahal malah lari ke kamar Susui yang bikin ibunya refleks ngelempar cangkir. Hiat, Igarashi ternyata berhasil menghindar para pemirsa dan lari ke kamarnya Susui. Dikirain Igarashi bakal jijik gitu kan sama kamar Susui. Taunya dia ingin pegang figur anime dan nonton film anime kesukaan Susui. Mereka berdua pun nonton bareng lah di situ. Nah, setelah itu Susui langsung nganter Igarashi pulang. Tapi tanpa diduga-duga, di situ Igarashi tiba-tiba saja nyium pipi Susui yang bikin jantung Susui coplok dan pingsan. Di keesokan harinya Susui minta saran lagi ke Ishino. Tapi Ishino gak mau ngasih saran sebelum Susui ngenalin Takanashi. Susui langsung nemuin Takanashi sambil ngalangin jalannya buat terus terang nyuruh Takanashi kenalan sekalian minta nomor WA-nya Ishino. Ngeri kali itu ekspresinya. Nah, Takanashi pun ngebawa Susui ke dalam kelas buat nerangin kalau Takanashi dan Igarashi ada di tingkatan pucuk atas, sedangkan kalau Susui berada di tingkatan yang paling dasar. Tapi Susui malah nggak dengerin perkataan Takanashi. Dia malah mikirin hadiah buat Igarashi. Nah, sepulang sekolah Susui lagi cari duit pakai kostum kumbang, dan di sini anak-anak serta orang-orang senang banget. Lalu ada anak kecil yang nangis gara-gara kepisah sama ibunya. Susui dikagetin yang ternyata Igarashi datang di hadapannya buat bantuin bocah itu nyari ibunya. Setelah bocah itu ketemu ibunya, Susui ngeliat Igarashi jalan berduaan sama cowok lain. Susui ngerasa perasaannya dimainin gitu kan sama Igarashi. Padahal mah Igarashi yang ternyata lagi jalan sama Pamabuchi lagi nyeritain tentang kebaikan Susui dan juga alasan kenapa Igarashi bisa suka sama Susui, yang karena sifat dan keluarganya itu adalah orang baik. Susui pun langsung pulang. Sesampainya di rumah langsung gabrut alias galau brutal gitu kan, dan merasa bodoh akan perasaannya yang sudah dimainin oleh Igarashi. Di keesokan harinya Igarashi bingung kenapa Susui gak jemput berangkat bareng ke sekolah. Igarashi dapat pesan kalau Susui lagi ada sesuatu. Igarashi bingung gitu kan, kenapa ya Susui? Lalu Susui yang lagi ngegalau di taman ngeliat seorang wanita bawa karung bernama Sumie Ayado. Karena karungnya berat, Ayado pun terjatuh.
Susui langsung gercep nolongin Ayado. Tingkah dan perkataan Ayado rupanya sama persis kayak Susui, membuat obrolan mereka berdua nyambung karena sesama wibu gitu kan. Dari kejauhan Takanashi ngasih tahu ke Igarashi kalau Susui lagi asik sama cewek lain yang bikin Igarashi cemburu. Gak lama bel masuk berbunyi. Ayado tiba-tiba nangis bikin Susui bingung. Apa Ayado nangis gara-gara kita sesama kasta bawah alias sesama wibu? Taunya Ayado nangis karena seneng selama di SMA baru kali ini dia punya teman yang satu frekuensi sesama wibu akut. Si Ayado yang udah nyaman sama Susui langsung ngasih ubi sebagai tanda persahabatan. Setelah itu Susui berpapasan sama Igarashi. Tapi Susui cuek banget yang bikin Igarashi kebingungan. Keesokan harinya Igarashi lagi-lagi dibikin bingung sama tingkah Susui yang tiba-tiba nunduk. Lalu Susui ngehampirin Takanashi buat ngasih tahu kalau dia sudah putus sama Igarashi. Jadi kalau kamu mau deketin mah ya gak deketin aja lah. Tapi Susui gak ngejamin kalau Igarashi bakal mau sama Takanashi. Langsung dong auto Takanashi diketawain sama anak buahnya. Takanashi yang malu banget tiba-tiba ngehajar Susui sampai pingsan yang bikin Igarashi marah banget ke Takanashi lalu menamparnya. あんたなんか宇宙の塵になればいいのに。 Setelah itu Susui dibawa ke rumah sakit biar dirawat sama Paman Buci. Paman Buci ngasih tahu kalau Susui udah bisa pulang. Lalu Paman Buci ngasih tahu juga kalau waktu itu Igarashi pergi sama Paman Buci setelah nolongin bocah dengan alasan Igarashi ingin jadi orang baik kayak Susui. Wah, Susui sekarang tahu dong ya ternyata waktu itu Igarashi pergi sama Paman Buci. Nah, setelah itu Igarashi datang ke ruangan sambil bawa Takanashi yang mukanya bengkak-bengkak buat minta maaf ke Susui dan minta nomor Ishino. Selesai ngasih nomor, Igarashi pun langsung meluk Susui, cu. Mesra banget lagi jadi pengen. Susui pun langsung minta maaf atas kesalahpahamannya. Susui yang lagi minta maaf bikin keluarganya salah paham langsung ngejar mereka berdua. Sekembalinya ke sekolah, Susui ngasih surprise buat Igarashi. Ayado dibuat kaget banget, ternyata Susui punya pacar yang kawaii. Susui pun ngajak Ayado buat makan bareng. Aduh, lebay banget ya cuy ibu ini makai jatuh-jatuh mulu. Si anjay Susui itu malah sibuk sama Ayado ngobrolin tentang wibu dan ngacangin Igarashi disuruh ngobrol sama Ishino. Dari jauh Ishino ngeliat Takanashi yang udah dijauhin sama gengnya, minta tolong ke Susui buat panggilin Takanashi. Wih, Susui si wibu manggil Takanashinya keren juga ya, yang bikin Ayado kagum tapi bikin Igarashi jadi cemburu. Singkat cerita mereka semua liburan bareng dan mereka semua dibagi tugas. Susui dan Igarashi dapat tugas buat masak dan dari kejauhan Ayado cemburu banget nih lihat Susui pacaran sama Igarashi. Lalu Igarashi yang lagi motong sayur nggak sengaja tangannya kepotong dan berdarah. Susui yang panik langsung lari minta tolong ke Ayado. Selesai diobatin dan malam harinya mereka lagi bakar-bakaran, yang lain mah happy, mesra-mesraan. Ini masih si Susui malah teriak-teriak gara-gara dia nggak betah pergi liburan ke villa. Udahlah capek mending tidur. Ayado ngeliat situasi ini langsung modus dong buat ngedeketin Susui. Senpai udah tidur ya. Ayado pun pegang tangan Susui tapi terciduk sama Igarashi. Ayado langsung minta maaf sedangkan Igarashi nangis-nangis. Mereka semua bingung kenapa Igarashi ngambek dan Ayado nangis tiba-tiba lari. Ishino yang nggak tahu apa-apa dia langsung nendang Susui yang jadi bangun kan, nyuruh Susui buat nyusulin Igarashi. Susui nelfon Igarashi buat nanyain kamu tuh di mana sih? Ini lagi di hutan 3 dimensi loh. Nanti kalau kamu kalah ngelawan Raja Iblis bisa mati gitu kan? Igarashi minta Susui nggak usah tahu dan nggak usah nyariin. Tapi Igarashi penasaran kenapa Susui suka sama Igarashi. Susui pun bilang suka sama Igarashi itu karena kawaii, baik, dan pokoknya mah Igarashi tuh hebat banget lah. Justru aku yang bingung kenapa kamu mau pacaran sama aku yang wibu dan juga otaku. Igarashi langsung kaget ternyata Susui ada di hadapannya. Mereka berdua pun duduk bareng. Susui minta maaf udah bikin kesalahan dan sebagai tanda permintaan maaf Susui ngasih figur anime kesukaan Igarashi. Igarashi seneng banget dong ya sampai nangis dan kalian ya tahu apa selanjutnya? Si wibu ini main nyosor bibir mungilnya Igarashi, cowok.
Keesokan harinya, kebenaran banget nih lagi hari Halloween. Mereka semua datang ke Bajar buat ngerayain. Begitupun dengan Igarashi yang datang pakai kostum peri cantik, sedangkan Susui pakai kostum buah labu. Tapi ketika mereka berdua lagi senang-senangnya, gak tahu kenapa para penari misahin mereka berdua. Igarashi dibawa ke tempat lain sambil ditunjukin sama orang yang pakai kostum pencabut nyawa. Igarashi langsung gelisah dan ketakutan. Gak lama dari itu, Susui nyamperin Igarashi. Igarashi ingat kalau sekarang pacaran sama Susui sudah 6 bulan. Susui dibuat kebingungan kenapa sih Igarashi kok jadi aneh. Igarashi ngasih tahu kalau di kepalanya ada serangga jahat. Susui kira Igarashi bercanda, tapi Igarashi ini tuh ya nggak bercanda gitu bro. Karena Igarashi itu mau operasi dan ini adalah perpisahan kita. Susui yang sedih langsung ingat masa-masa indah bareng Igarashi. じゃあ半年間よろしく。この女の子魔法が使えるんだね。いいな。 Igarashi minta Susui buat lupain dirinya dan jangan menangis. Dan ya singkat cerita, waktu berjalan terus hingga tiba saat Susui dewasa. Sepulang dari kantor, Susui masih ngegalauin Igarashi yang benar-benar hilang dari kehidupannya. Bahkan setiap pulang kerja, sering datangin jembatan yang mana jembatan itu sering dia datangin pas mau ketemu Igarashi. Celingak kiri, celingak kanan, celingak-celinguk. Ternyata Susui ngeliat Igarashi dan mereka berdua saling bertatapan. Susui ngampirin Igarashi dong. Yang sayangnya Igarashi gak ngenalin Susui. Susui berusaha ngingetin Igarashi, tapi Igarashi tetap lupa dan lari meninggalkan Susui. Di bawah ternyata ada Paman Buci manggil Susui. Dia ngajak Susui buat ngobrol bareng. Paman Buci ngasih tahu kalau Igarashi yang sekarang udah berubah setelah mengalami kegagalan operasi di kepala. Susui maksa mau nemuin Igarashi buat ngingetin masa lalunya setelah 5 tahun ketemu. Tapi Paman Buci ngelarang keras, soalnya bisa bikin Igarashi sakit mental. Semenjak itulah Paman Buci selalu nemenin Igarashi sampai sekarang dan bakal nikah sama Igarashi. What the hell bro? Di NTR Kang sama Paman Buci, anjay apa-apaan ini coba. Dan ya sepulangnya Paman Buci ke rumah, di sana ada Igarashi bilang kalau tadi ada pria asing ngajak ngobrol. Itu siapa ya? Paman Buci bilang kalau pria asing itu emang gak jelas dan gak tahu siapa. Udah gak usah kamu pikirin. Scene kembali ke Susui yang lagi ngegalau di bawah jembatan. Dia dikagetin sama Igarashi yang tiba-tiba manggil Susui. Hey, kamu teman aku ya dulu. Susui yang udah sedih banget tahu Igarashi itu cewek kesayangannya dan dia milih gak kenal sama Igarashi dan minta maaf kalau waktu itu salah orang. Setelah itu Susui pun pulang buat nonton anime bareng teman-teman SMA-nya dulu. Ito ngasih tahu kalau Igarashi bakal nikah. Susui pura-pura gak tahu dan milih buat ngelupain Igarashi. Sampai tibalah di hari pernikahan Igarashi dan Paman Buci. Semua tamu tepuk tangan dan nyambut kedua pengantin itu. Lagi di acara penyambutan, tiba-tiba teman Igarashi datang kecuali Susui. Ishino sebagai perwakilan ngenalin diri dan mengucapkan selamat. Mereka semua satu persatu ngingetin masa-masa saat Igarashi SMA. Ishino nanyain apa Igarashi nggak salah tuh nikah sama om-om. Igarashi nggak bisa jawab apa-apa, hanya bisa bilang arigato lur-lurku. Ito pun menghampiri untuk memberikan kado dari Susui yang sudah lama ingin ketemu sama Igarashi. Setelah itu mereka semua pamit pergi. Shin diperlihatkan kepada Susui yang lagi nonton anime. Karakter di sana ngasih tahu Susui kalau cewek 3 dimensi memang busuk kelakuannya. Walaupun karakter anime itu udah lama dilupain Susui, buktinya yang masih setia hanyalah karakter 2 dimensi ini sampai niat ngasih hiburan ke Susui. Tapi usaha si karakter anime itu sia-sia ya cu. Bagaimanapun juga Susui nggak akan bisa ngelupain Igarashi. Susui punya ide dobrak masuk ke pernikahannya Igarashi buat ngebatalin acaranya. Susui pun langsung capcus layar lari cepat kilat. Sementara itu Igarashi yang lagi di acara pernikahannya baru sadar kalau selama ini cintanya adalah Susui dan milih ngebatalin nikah sama Paman Buci. Igarashi lari sambil pakai gaun diliatin orang-orang. Lalu Susui kembali ke acara Halloween dan dipertemukan dengan Igarashi. Susui pun mengingatkan masa-masa bucin SMA-nya saat bersama Igarashi. Dari penjelasan Susui lah perlahan-lahan ingatan Igarashi pun mulai kembali. Susui minta Igarashi buat ngulang semua masa lalunya dan nikah sama Susui. 泣かないでちっちゃ。 Igarashi mengangguk menerima permintaan Susui hingga mereka pun berdua pelukan dengan bahagia dan tamat memangku.